Suara dari kalangan masyarakat terkenal saja tidak didengar, apalagi suara kita yang dari masyarakat kecil. Pendapat kita hanyalah angin bagi mereka. Hai, aku Auda Sekira Nurvita dari kelas 12 fase F5, dan hari ini aku akan membahas tentang demonstrasi yang terjadi tanggal 28 Agustus 2025. Nah, tanggal 28 Agustus itu terjadinya demonstrasi aksi yang dilakukan oleh para buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil. 6 faktor yang menjadi alasan buruh memperjuangkan suara mereka. Yang pertama, ada kenaikan upah minimum 8,5 sampai 10%. Yang kedua, menolak PHK dan sistem outsourcing. Yang ketiga, reformasi pajak yang memberatkan masyarakat. Yang keempat, mendesak pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Yang kelima, pengesahan RUU perampasan aset. Dan yang keenam, revisi pemilu. Dan tak kalah pentingnya, yaitu menolak kenaikan tunjangan DPR yang mencapai 100 juta per bulannya. Aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor DPR di Jalan Gatot Subroto, Senayan. Massa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan siaran langsung atau live TikTok ataupun Instagram untuk menyimpan bukti atau memberikan suasana saat sedang melakukan demonstrasi. Karena aksi tersebut, akhirnya live TikTok dan Instagram dinonaktifkan di Indonesia, dan masyarakat menganggap bahwa pemerintah seakan menutup bukti atau dokumentasi publik saat melakukan tindakan represif. Saat demonstrasi berlangsung, adanya perubahan cuaca yang dicurigai oleh masyarakat, yang dimana masyarakat menganggap bahwa pemerintah takut dengan rakyat sehingga pemerintah meluncurkan pesawat modifikasi cuaca. Awalnya demonstrasi tidak ricuh, tetapi semakin memanas akibat aparat yang menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah demonstrasi. Tak hanya ke demonstrasi, tetapi juga ke arah posko medis dan juga ke ruang publik. Akibat dari suara demonstrasi yang tak kunjung didengar oleh pemerintah, demonstrasi pun berlangsung hingga malam hari. Tetapi adanya insiden tragis yang dialami oleh driver ojol online, yaitu Afan Kurniawan, yang tewas dilindas oleh mobil Brimob, dan dimana ia hanya ingin mengantar pesanan makanan kepada customer dan tidak ikut dalam demonstrasi tersebut. Kericuhan pun memuncak dan pelaku kini sudah ditindaklanjuti. Akibat dari insiden tersebut dan semakin ricuhnya demonstrasi, akhirnya Presiden Prabowo Subianto melalui press conference, ia berkata bahwa akan mencabut tunjangan DPR dan membuka dialog bersama masyarakat. Dampak sosial yang dialami masyarakat secara luas, yang pertama adanya korban jiwa, yang dimana bukan hanya Afan Kurniawan saja yang berkorban nyawa di sini, tetapi juga ada beberapa masyarakat yang berkorban nyawa di demonstrasi ini. Yang kedua, adanya kerusakan fasilitas umum yang dimana merugikan pegawai kantoran yang menggunakan transportasi umum dan juga pelajar yang menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Dan yang ketiga, sentimen negatif masyarakat terhadap aparat semakin kuat. Yang keempat, adanya 17+8 tuntutan rakyat, yang dimana 17 tuntutan rakyat ini berlangsung selama 1 minggu dan berakhir dalam 5 September 2025. 17 tuntutan rakyat ini dituju kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Politik, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan juga Kementerian Sektor Ekonomi. Dan juga 8 tuntutan rakyat ini dituju selama 1 tahun yang akan berakhir dalam 31 Agustus 2025. Menurut saya, jika pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sejak awal, tidak akan ada korban jiwa, tidak akan ada kerusakan fasilitas umum, tidak akan ada sentimen negatif masyarakat terhadap aparat pemerintahan, dan juga tidak ada 17+8 tuntutan rakyat ini. Jika sejak awal Bapak dan Ibu terhormat mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak akan ada media luar negeri yang meliput kejadian demonstrasi ini. Dan juga jika dari awal Bapak dan Ibu terhormat mendengarkan aspirasi kami, tidak akan ada demonstrasi yang akan trending di seluruh sosial media. Terima kasih dari saya, sampai jumpa.